seenak sebelum pandemi gue nggak bisa bohong, enggak lah. Enakan sebelum pandemi udah pasti. Sekarang semuanya kehit, apalagi entertainment sih nggak ngaco banget sih ya sekarang. Ngerjain kerjaan jelas satu, terus habis itu bikin lagu juga. Kebetulan ada beberapa project yang rada nyangkut karena memang guanya lagi kemarin dalam masa happy. Jadi kayak kemarin gue Januari ke Bali, kemarin bulan Februari awal juga ke Bali lagi kemarin. Jadi kayak yes, happy sih kebanyakan akhir-akhir ini karena memang udah positif banget moodnya kita semua, dari kami, dari company juga, dari teman-teman gue juga. Jadi kayak udah 2 kali gue ke Bali liburan sama teman-teman 10 hari. Yang pertama, kedua 10 hari lagi kemarin. Matiin aja mobilnya. Kak, satu tahun ini di pandemi pekerjaan berpengaruh nggak sih Kak? Kalau entertainment iya, bisnis juga iya. Tapi tahun ini tuh sudah mulai membaik ya. Sudah mulai membaik di beberapa sektor. Gue nggak bisa bohong, ada beberapa sektor yang masih kehit dari company kami, dari grup kami. Cuman untuk beberapa sih udah mulai naik ya, udah mulai picking up. Malah ada yang sangat bullish gitu. Jadi tergantung sektor kalian apa sih kalau menurut gua. Cuman kalau dibilang seenak sebelum pandemi, gua nggak bisa bohong, enggak lah. Enakan sebelum pandemi udah pasti. Sekarang semuanya kehit, apalagi entertainment sih nggak ngaco banget sih ya sekarang. Oke. Kak, ini sekarang terlihat aktif berolahraga. Apakah ini emang udah dilakukan semenjak pandemi atau ini juga salah satu cara untuk mengisi waktu luang? Jadi sebelum pandemi sebenarnya kalau lo ikutin Instagram gue sih, gue juga olahraga terus sih. Cuman kemarin sempat berhenti karena kan gue operasi kaki ya. Gue operasi kaki, nah terus itu bulan Maret gue operasi kaki actually. Udah lama banget. Jadi gue sempat gak bisa jalan 2 bulan. Nah 2 bulan gak bisa jalan itu juga company gue kan sempat PSBB, jadi ditutup 7-8 bulan lah company kami beberapa ditutup gitu. Jadi gak ada kerjaan, bener-bener gak ada kerjaan, di rumah doang. Ya kerjanya cuma makan tidur. Plus juga gue gak bisa jalan, jadi gak bisa olahraga juga. Jadi tempat 3 bulan tuh berat gue naiknya parah banget sih. Parah banget. Oke. Itu kakinya operasinya karena apa Kak? Karena kan gue ada cancer kemarin. Iya. Bulan Oke. bulan apa ya? Bulan Februari ke Maret lah. Oke. Ya, Ini kan awal sempet pandemi, bener-bener awal pandemi. Iya. Jadi kan sempet Kan jadi kan ramai juga pandemi artikelnya. awalnya. Kan sempet jadi agak ramai nih sekarang artikelnya bermunculan tentang Kabams, dikabarkan kanker. Ternyata Kabams bilang ini udah sebelumnya. Bisa diceritain gak sih Kak? Udah lewat. Iya, makanya jadi sebenarnya tuh yang teman-teman kan semuanya kesalahan orang kadang-kadang tuh ada nggak tahu berita penuh, udah ngobrol gitu. Jadi kayak which is plus juga ada beberapa media yang nggak tahu berita penuhnya, tidak seperti Mbak gitu yang mengkonfirmasi kepada orangnya langsung bikin berita gitu. Jadinya menimbulkan asumsi yang nggak jelas di luar sana gitu. Dan itu yang sangat gue sayangkan gitu. Padahal kalau lu nonton Daniel Mananta di Daniel Mananta yang pertama kali gue ngomong itu sebenarnya gue untuk pelayanan, untuk actually nguatin orang lain lagi. Karena kan channel itu kan about giving kayak testimoni, kesaksian lo tentang kehidupan lo yang lalu. Nah terus lo sekarang gimana cara lo melalui ini, kayak gimana, kayak gitu kan sebenarnya tujuannya channel itu gitu. Tujuan channel itu tuh untuk menguatkan dan untuk mencerahkan orang lagi gitu. Jadi kayak sebenarnya sih gue sekarang nggak kenapa-napa sih. Kak, kalau boleh diceritain sedikit kisah perjuangan kansernya ini seperti apa sih Kak? Kanser apa Kak? Kalau boleh diceritakan. Seperti yang gue udah ngomong, karena gue nama ilmiahnya gue nggak begitu tahu. Kansernya itu kanser kulit dan otot, kenanya kepada orang-orang
yang aktif malah ya, bukan orang yang hidupnya nggak sehat, malah kenanya kebanyakan ke orang yang memang sangat aktif dan hidupnya kena banyak benturan, dalam arti benturan di anggota tubuhnya. Oke. Jadi rata-rata makanya kenanya ke atlet, ke orang yang memang kerjanya rada rough untuk mata pencariannya gitu. Jadi bukan dari bahaya atau tidak bahayanya, karena banyak kanker yang lebih bahaya daripada kanker saya. Cuman kanker saya itu kanker yang unik. Jadi dari 1 juta orang kena kanker, yang kena kayak saya cuma 1 gitu. Jadi yang bisa nge-handle nggak terlalu banyak orang yang boleh menghandle cancer jenis ini. Gitu aja sih sebenarnya. Cuman ya kalau lo tanya gue sekarang kayak gimana, ya gue sekarang udah baik-baik aja. Cuman ya namanya juga cancer, kalau lo nggak jaga baik-baik ya bisa kambuh lagi. Ya jangan sembarangan aja hidupnya sekarang. Hidupnya lo jadi nggak boleh terlalu stres, makannya juga nggak boleh sembarangan. Kebetulan kalau makan gue udah nggak sembarangan lah, memang gue dari dulu hidup sehat kan. Cuman yang lebih mesti dijaga itu adalah stres dan mental health lo sendiri, karena makanan empuknya untuk cancer tuh salah satunya itu. Oke. Kak, tapi saat akhirnya tahu saat itu terkena kanker, ini terkejutkah? Terus gimana reaksi keluarga, terutama istri? Ya kalau mau ngomongin terkejut ya, cuman ya Indian ya lo mesti hadapin ya. Yang bikin gue lebih terkejut lagi adalah ya barengan sama perusahaan gue, karena PSBB ditutup gitu. Jadi kayak barengan, jadi kayak gue kayak kagetnya shock banget kan, karena kan gue kena divonis cancer, nah terus company gue ditutup gitu, dan we cannot do anything karena ya sebagai warga negara yang baik ya lo kalau mau membuat corona ini kurvanya turun terus ya lo harus ikutin kata pemerintah dong. Kalau enggak ya lo bukan orang yang baik, lo cuman egois, mentingin diri sendiri. Jadi ya udah, itu yang kita jalanin gitu. Saat itu menyerang kaki, kondisinya Kak Bams ini nggak bisa jalan kah? Atau seperti apa Kak? Enggak. Masih bisa jalan lo sempurna, nggak kenapa-napa. Cuman di dalamnya ada something gitu yang bisa grow lagi kalau lo nggak ambil. Gitu. Jadi kalau lo tanya gue masih bisa jalan, even waktu masih sebelum mau operasi gue masih olahraga kok. Nggak ada breakdownnya sebelum operasi. Ya pas operasi ya memang gue jadi ya nggak bisa jalan sebulan lebih. Namanya juga operasi lutut. Kak, setelah akhirnya dinyatakan sembuh, ini apa sih yang akan jadi lebih dijaga? Ini kan tadi kakak juga bilang ini bisa kembali ada lagi cancernya. Kalau dari gue cuman itu, olahraganya jangan terlalu diforsir. Diforsir tuh yang masuk kategori diforsir tuh apa sih sebenarnya? Itu yang teman-teman tanya kan, banyak kan. Kalau dulu tuh gue olahraga sehari bisa 4 jam dalam 6 days a week, olahraganya bisa 4-5 jam sehari, dan itu memang kelebihan. Sekarang gue juga masih olahraga tiap hari, cuman gue tinggal 2 jam aja olahraganya, nggak terlalu panjang lah, dan juga nggak terlalu berat bebannya kayak dulu. Jadi bebannya dikurangin, yang penting sehat aja sih. Oke Kak, terakhir ini mungkin ada update project atau bisnis yang bisa diupdate, mungkin yang terbaru yang sedang dikerjakan apa sih Kak sekarang? Kalau bisnis kita lagi kerjain yang lagi nourishing itu Menology itu kita bilangnya klinik ketampanan. Sebentar lagi kita mau buka cabang kedua. Kemarin habis tutup sempat kita pusing karena memang bayar gaji karyawan gimana, tapi tetap pas buka ternyata nourishing, orang-orang sangat antusias dengan klinik kami. Nah terus abis itu ada Showbiz itu streaming untuk artis-artis. Sebentar lagi akan ada kejutan dari kami, tungguin aja, karena ini quite big buat Indonesia juga dan buat kami sendiri, projectnya quite big gitu. Tinggal tungguin aja, kayak bakal start tuh bulan Maret akhir atau April lah. Sama satu lagi ya fit group kami juga udah mulai balik lagi, klien udah mulai balik lagi, walaupun belum semua cabang buka ya, untuk restoran, untuk
untuk gym kami juga belum semuanya buka, cuman udah mulai beroperasi lagi kemarin 7 bulan gitu sih.